Selamat datang kembali di Jauh Dekat Film dan masih melanjutkan serial Fauda, sebuah acara televisi tentang konflik Palestina dan Israel. Di episode yang lalu, Israel masih belum juga bisa menangkap Abu Ahmad alias Taufik Mustafa Hamed alias Panther. Panther sendiri berhasil lolos meski harus terluka perutnya akibat tembakan Doron. Adik kandung Panther, Bashir, menjadi tumbal lolosnya Panther, tapi jandanya berniat membalas dendam. Balas dendam yang akan membuat permasalahan ini semakin rumit dan jatuhnya korban-korban lain akibat perburuan Israel. Bagaimana Panther Hamas ini menyikapi kericuhan antar bangsa dan agama ini, sementara dirinya masih terbaring tak berdaya di rumah sakit. Episode kali ini dibuka dengan Panther yang masih berada di rumah sakit, ditemani dengan anak buah setianya, Walid Al-Abid. Luka tembak dari Doron ini belum sepenuhnya pulih. Panther bertanya kepada Walid kapan mereka bisa mengeksekusi serangan berikutnya. Ia ingin betul membalas perbuatan Doron dan skuadnya yang tak tahu malu mengobrak-abrik pesta pernikahan adiknya beberapa hari yang lalu. Insiden yang membunuh Bashir sekaligus membuat adik iparnya Amal menjadi janda setelah hanya beberapa jam menikah. Walid setelah menemukan petunjuk bahwa pembunuh Bashir sering beredar di klub malam bernama Saint Bernard, mengatakan kepada Panther bahwa tempat itu layak sebagai target serangan, sekaligus mengungkap jika Amal siap melaksanakannya. Mau tak mau, Panther pun menyetujuinya. Persiapan wajib dilakukan sekarang juga, dan Amal harus segera diberangkatkan. Panther pun ingin segera pergi dari rumah sakit ini. Ia tahu betul Israel tak akan beristirahat selama ia ketahuan masih bernafas. Namun, menurut Walid, Dr. Abu Syarif tak mengizinkannya pergi akibat lukanya. Tapi Panther tak mau tahu. Ia ingin segera minggat dari sini hari ini juga. Di kediaman Doron dan Gali, Boas yang juga adik kandung Gali ini mampir dan mengenalkan kekasihnya yang bernama Daria, seorang bartender perempuan yang bekerja di Saint Bernard. Mereka pun menghabiskan waktu bersenang-senang dan akhirnya bersama-sama menghisap marijuana, sedangkan Doron memilih untuk kembali ke markas. Di sini, skuad Doron berhasil mengungkap keberadaan Abu Ahmad sang Panther yang ternyata masih mendekam di rumah sakit Rafidia di kota Nablus. Maka berangkatlah Doron sendirian ke rumah sakit ini, menyamar sebagai pasien yang sakit kepala. Sesampainya di rumah sakit, secara kebetulan Doron bisa mengintip Walid yang kini sedang mengobrol bersama Dr. Shirin, dokter perempuan yang juga sepupunya Walid. Kepada Shirin, Walid meminta tolong agar segera mengevakuasi Abu Ahmad karena jika tidak, Israel akan membunuhnya. Merasa kasihan kepada Walid, Shirin pun menyetujuinya meski dirinya tak begitu mendukung terhadap aksi dan perjuangan Hamas. Berikutnya, Doron pun segera ditangani sendiri oleh Shirin dan mengeluhkan jika kepalanya sakit selama beberapa hari karena luka benturan. Kepada Shirin pun ia mengaku bernama Amir. Tapi tiba-tiba markas mengkontak memberi info bahwa bukan Shirin lah yang dicari. Doron harus mengincar dokter bernama Abu Syarif, dokter yang menangani langsung operasi Panther. Setelah mengantongi nama Abu Syarif ini, Doron segera beredar mencari info dan mengetahui jika Abu Syarif terlihat mondar-mandir di lantai ibu dan anak. Di lain tempat, Amal sedang bersiap menjalankan misi penyerangan dari Abu Ahmad. Walid dan kawannya Khalid yang berjuluk Yahudi ini mempersiapkan peledak yang akan dibawa masuk ke klub malam Saint Bernard. Ia pun menanyai Amal apakah dirinya memang sudah benar-benar siap melakukan misi berbahaya ini. Amal akan diantar oleh Yahudi untuk beredar di area Saint Bernard. Yahudi akan menunggu di mobil sementara Amal akan masuk ke dalam klub malam untuk segera menaruh tas berisi peledak dan mengaktifkannya untuk selanjutnya keluar sebelum timer 3 menit habis. Amal harus ingat bahwa ia wajib keluar sebelum 3 menit habis. Sementara itu di rumah sakit, kamar di mana Panther berada sudah berhasil terungkap. Doron segera mengkontak markas meminta izin untuk langsung beraksi. Tapi markas lebih memilih untuk mengirim bantuan pada Doron dan menyuruhnya menunggu beberapa menit. Doron pun mau tak mau meredam tingkahnya dan memilih berjaga-jaga. Moreno di markas segera mengirim drone-drone Israel ke berbagai tempat di sekitar rumah sakit Rafidia, seakan-akan ingin memastikan Abu Ahmad tak kabur lagi.
Hingga beberapa saat kemudian, Naor beredar masuk membackup Doron. Tapi sayang, Abu Ahmad alias Panther ini sudah raib dan lenyap. Markas yang terus menyimak ini tahu jika ada ambulan yang baru saja keluar dari rumah sakit. Naor dan Doron pun segera turun mengejar. Tapi di parkiran, Doron disapa oleh Dokter Shirin. Doron tak tahu jika dokter perempuan ini sedang menyembunyikan sesuatu. Skuad Doron terus mengejar ambulan yang kini memasuki area Al-Quds atau Yerusalem. Sementara markas terus memantau dari atas. Hingga di satu jalan sepi, Mercedes mereka segera menghadang ambulan ini dan tak ada keberadaan Abu Ahmad di sini. Karena nyatanya sekarang Abu Ahmad sedang bersama Shirin. Doron balik ke markas dan masih kecewa karena kegagalannya sekali lagi. Kini ia dan Moreno mengamati layar untuk mengidentifikasi semua orang yang terlibat di lingkungan rumah Bashir. Dan tiba-tiba tampak Walid Al-Abid di layar. Doron memang sempat melihatnya di rumah sakit. Berikutnya muncul wajah Dokter Shirin. Semua profilnya bisa diungkap secara instan oleh Israel. Mereka pun memutuskan untuk mendekati Shirin guna mengungkap keberadaan Panther. Menyadap iPhone-nya untuk mengetahui isi pesan dan teleponnya. Tapi ini bukan tugas yang mudah. Shirin ialah dokter yang tak pernah berpisah dari HP-nya. Nurit mengatakan jika ada kemungkinan ketika berenang, Shirin akan meninggalkan HP-nya. Ia sendiri yang akan melakukan misi ini karena Shirin berenang di kolam renang khusus perempuan di kota Ramallah. Maka Doron dan Nurit berangkat menuju kolam renang Ramallah, Palestina, sekali lagi menggunakan penyamaran. Nurit tampak gugup dan gemetar. Ini misi lapangan pertama baginya. Selama ini Nurit hanya berada di dalam markas. Memasuki ruang ganti, Nurit berhasil bertemu dengan Dokter Shirin. Ia menggunakan kacamata khusus yang bisa langsung terhubung dengan HP Doron. Tapi misi ini ialah misi yang mustahil. Nurit gagal menemukan handphone di tas Shirin karena dokter ini ternyata membawa iPhone-nya ke dalam toilet. Dan pada saat mereka pulang, keduanya sempat bertemu dengan Shirin. Dan Doron yang menyamar sebagai berjaka ini dengan rayuannya bisa mendapatkan nomor HP Shirin yang memang janda ini dengan begitu mudah. Kita menuju ke Tel Aviv di malam hari. Shane Bernard kedatangan Amal dan Khalid si Yahudi, dua tamu yang benar-benar tak diharapkan. Di dalam mobil, Yahudi memperingatkan Amal untuk langsung keluar setelah mengaktifkan detonator bom yang hanya berdurasi 3 menit ini. Untuk selanjutnya, Yahudi mengajari satu kalimat bahasa Ibrani untuk dipergunakan Amal memesan minuman di dalam klub. Yahudi pun mengungkapkan kalau di Saint Bernard ini, pembunuh Bashir sering menghabiskan waktunya. Jika Amal berhasil meledakkan klub malam ini, maka Amal benar-benar sudah membalas dendam atas kematian suaminya. Dan jika saat ini pembunuh Bashir tak berada di dalam klub ini, maka ia akan tahu kalau serangan ini bersifat pribadi dan akan terus meneror dirinya dimanapun berada. Singkat cerita, Amal berhasil memasuki Saint Bernard tanpa kecurigaan apapun. Amal segera memesan minuman sesuai kalimat yang diajarkan Yahudi kepadanya. Di depannya tampak kekasih Boaz sang pembunuh Bashir. Peledak pun lantas diaktifkan. 3 menit berjalan, Amal tampak meneteskan air mata. Hatinya gelisah. Kalau misi ini berhasil, lantas apa lagi? Hidupnya sudah sepi tanpa Bashir. 3 menit terus menipis dan Amal tak juga keluar. Ia sudah putus asa. Yahudi melihat waktu yang tersisa, khawatir akan kondisi Amal di dalam yang tak juga keluar. Detik demi detik melaju, Yahudi semakin kacau dibuatnya. Sementara itu Boaz tampak baru datang dengan jaket kulit dan motornya, berniat masuk menemui kekasihnya. Tapi Amal memang sudah membulatkan hatinya untuk tak keluar ruangan.
Boas sendiri sempat syok dan tak sadar beberapa lama sebelum akhirnya bisa bangkit dan langsung mencari kekasihnya, Daria, yang sayangnya sudah tewas mengenaskan. Boas segera mengambil kalung kekasihnya dan berlalu pergi, larut dalam rundungan kesedihan. Di markasnya, satuan khusus Israel ini dalam kondisi darurat. Mereka telah kecolongan berkat aksi Khalid Yahudi dan Amal yang tewas dalam serangannya sendiri. Di sisi lain, Walid kembali menjenguk Panther di persembunyian saat Panther sedang mengaji Al-Quran. Walid memberi kabar jika ledakan di Saint Bernard sejauh ini hanya memakan 5 korban nyawa, meski kemungkinan bisa bertambah lebih banyak. Panther mendengarnya dengan marah karena Amal tak seharusnya ikut tewas. Untuk berikutnya meminta Walid mencarikan sebuah tempat aman bagi dirinya agar ia dapat menemui istrinya, Nasrin. Beberapa jam kemudian, Kapten Ayub langsung merapat ke rumah Bashir. Diinterogasinya seisi rumah yang kini hanya tinggal 2 wanita, Ibu Bashir dan Nasrin, istri Panther. Tapi apapun rayuan atau ancaman yang dilontarkan oleh Kapten Ayub tak bisa menekuk kekukuhan kedua wanita ini untuk membongkar siapa pria yang menjadi sopir Amal, yang sebenarnya tak lain dan tak bukan ialah Khalid si Yahudi. Kapten Ayub sendiri belum menyerah. Ia terus merayu istri Panther, mencoba memberikan iming-iming jika ia bekerja sama dengan Israel, maka dirinya bersama Panther dan kedua anaknya bisa dimigrasi ke Berlin, Jerman, dan memulai kehidupan dengan bekal yang layak di sana. Karena memang dahulu Nasrin dan Panther pertama kali bertemu di Berlin. Tapi rayuan Kapten Ayub terbukti percuma dan sia-sia menghadapi kedua wanita ini. Sedangkan sekarang, kondisi Boas semakin tak karu-karuan. Tewasnya Daria kekasihnya memberi pukulan berat kepadanya. Apakah ini karma karena ia membunuh Bashir di hari pernikahannya, membunuh orang yang disayangi Amal, dan kini orang yang disayangi Boas juga akhirnya tewas terbunuh mengenaskan. Ia mengobrak-abrik kamarnya sendiri sebagai pelampiasan dan memutuskan untuk keluar pergi. Tapi di jalan ia dihentikan oleh polisi Israel karena ngebut dengan motornya. Dan Boas yang sedang labil emosinya ini malah menantangnya untuk berkelahi. Memaksa polisi ini membawa Boas tanpa mengetahui bahwa ia ialah militer Israel. Setelah Boas diangkut polisi, kita menengok Doron yang kini ditelepon oleh Mickey Moreno, komandannya. Moreno menyuruh Doron untuk mengajak Shirin kencan agar investigasi mengungkap di mana Abu Ahmad alias Panther berada bisa semakin lancar. Meskipun Doron keberatan, ia pun akhirnya terpaksa setuju dan langsung mengajak Shirin untuk bertemu di sebuah kafe. Doron pun langsung menuju ke markas dan bersiap-siap berangkat. Kepada Moreno ia memohon agar tak mengikutkan Boas dalam misi lapangan karena kondisi emosinya belum stabil setelah tewasnya kekasihnya. Beralih di kediaman dokter janda ini, Shirin sendiri cukup senang dengan ajakan kencan dari seorang pria mapan seperti Doron. Ia sudah lama menjanda dari suami yang sudah lama mati pula. Tapi tiba-tiba Walid Al-Abid menelponnya. Sepupunya ini memohon pertolongannya sekali lagi untuk menangani luka Panther. Namun Shirin menolaknya karena ia akan kencan dengan Doron. Walid sendiri sudah berhasil mencarikan rumah kosong untuk dijadikan tempat pertemuan antara Panther dan Nasrin yang sudah saling merindukan ini. Rumah ini hanya dijaga oleh satu wanita koneksi Hamas yang untuk selanjutnya membiarkan suami istri yang sudah lama tak bertemu ini menuntaskan kangen mereka. Di sisi lain, beberapa saat kemudian bertemulah keduanya di sebuah kafe. Mereka bercakap basa-basi sebentar untuk menjadi semakin akrab. Namun Moreno sekali lagi menelpon Doron, mengatakan jika saat ini Dr. Abu Sharif yang dimata-matai oleh Israel sedang menuju ke sebuah tempat yang mungkin saja bisa jadi tempat persembunyian Panther. Membuat Doron menjadi kebingungan dan terpaksa membohongi Shirin, sekaligus mengecewakan dokter cantik ini. Doron yang langsung balik ke markas segera berangkat lagi bersama Steve, Nurit, Naor, dan Afikai. Nurit sekali lagi tampak tegang dalam misi lapangan. Tak berapa lama sampailah mereka di dekat rumah persembunyian Panther. Steve mencoba bertanya dan berbahasa basi dengan bocah-bocah di sini. Namun bocah Palestina ini sudah paham
membedakan mana orang Palestina dan mana militer Israel. Maka informasi Israel memang benar. Dokter Abu Syarif mengunjungi rumah ini untuk merawat luka Panther. Tapi belum sampai diperiksa lukanya, tiba-tiba Panther segera disembunyikan dengan Nasrin. Sementara di atas, skuad Doron sudah berhasil masuk rumah ini dan hanya menemui Dokter Abu Syarif bersama wanita penjaga rumah. Yang sayang nasibnya, di luar sudah terdengar teriakan warga Palestina yang mengepung mereka. Tak terima salah satu tetangganya digerebek oleh militer Israel. Nah, apakah di episode berikutnya Abu Ahmad alias Panther alias Taufik Mustafa Hamed ini bisa tertangkap oleh Doron dan skuad satuan khusus Israel ini? Terus standby bersama Ogot untuk mengungkapnya di rilisan video berikutnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.